Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini kita saksikan debat mahasiswa tentang kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Penasaran dengan videonya? Mari kita simak bersama-sama. Beliau seorang mahasiswa juga santri, artinya beliau akademisi lah, dan beliau telah mengikuti Kang Deddy Mulyadi selama bertahun-tahun sebelum Bang Hanif. Sebelum saya. Oke, Mang Hasan, mungkin bisa diceritakan dulu lah tentang bagaimana ketika Mang Hasan awal kali melihat KDM. Oke. Ya. Awal kali saya melihat KDM itu ketika saya membuka YouTube. Karena dulu saya tuh suka dengan konten-konten berbagi-bagi. Akhirnya itu waktu sekolah ya. Tapi kan yang konten bagi-bagi itu banyak, bukan cuma KDM. Tapi muncul di FYP. Oh. Itu waktu kelas 2 SMA. Sekarang 4 tambah 2 berapa? 6. Udah 6 tahun saya nonton KDM. Iya. Jadi sejak KDM masih di DPR RI. Mungkin. Ya. Waktu itu yang paling saya ingat itu konten tentang di pasar Kang Deddy marah-marah. Oh, di pasar marah-marah yang menyewakan itu bukan yang menyewakan tukang parkir. Oh, tukang parkir. Yang parkir sembarangan, konten bagi-baginya. Pokoknya saya 6 tahun yang lalu saya sering mengikuti Kang Deddy Mulyadi. Saya suka karena konten berbagi-baginya. Bukan ya karena berbaginya saja yang suka. Artinya ada aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh KDM yang bisa menginspirasi banyak orang. Terlepas itu ada unsur lain atau tidaknya, saya suka dengan konten. Iya. Bagus itu. Karena orang biasanya kalau melihat orang berbagi kebaikan sudah ini, biasanya dia nggak bisa buat apa-apa. Jadi sebaiknya kalau kita melihat orang berbagi kebaikan atau membuat hal-hal yang dimana hal itu bisa dicontoh oleh orang, ya kita contoh. Iya betul. Nah, oke. Nah, siapa dulu? Mang Hanif. Oh, kita. Ini, Mang Hasan, adakah pikiran dari Mang Hasan atau pandangan dari Mang Hasan selama KDM menjadi gubernur nih? Mang Hasan silakan menggunakan pendekatan pesantren, silakan menggunakan pendekatan pendidikan atau pendekatan apapun ya, keislaman lah begitu. Mang Hasan kan even di pesantren kan, pesantren di kampus syariah, di mana keislaman sangat kental. Nah, Islam dengan pemikiran bisa tidak dikaitkan dengan kasuistik dalam fenomena KDM. Nah, kebijakan-kebijakan KDM kalau kita kaji secara Islami itu banyak sekali yang sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya seperti membantai premanisme, terus melarang sumbangan-sumbangan di tengah jalan, itu karena mengganggu. Itu banyak sekali pokoknya. Justru begini, alasan KDM melarang orang minta-minta masjid tuh, minta-minta sumbangan untuk masjid di jalan itu bukan karena sumbangannya, karena mengganggu aktivitas. Itu kan jalan umum. Alasan KDM bisa memperburuk citra Islam, sepakat nggak? Citra Islam apa alasannya? Kan kalau misalkan orang minta-minta di jalan, bisa saja orang berpikir, oh Islam begini, sehingga KDM menyelamatkan itu supaya citra Islam tidak buruk. Ya, bisa jadi. Tapi kan kalau misalkan Kang Deddy juga melarang karena mengganggu aktivitas, itu juga bisa dijadikan alasan. Okay. Sodako bagus, ya kan, untuk masjid kan. Tetapi cara untuk sodakohnya di tengah jalan sehingga mengganggu orang beraktivitas itu kan salah. Dan siapa tahu ada orang yang berburu-buru ingin menuju ke suatu tempat, atau ada ambulan yang lagi darurat, itu kan. Jadi secara fikih juga ini bermasalah. Itu ada tuh di artikel NU Online itu dibahas tentang kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Ada di NU? Ada. Di antaranya itu kayak apa tuh? Yang jalan itu tuh sumbangan di masjid tuh. Itu dibahas sama NU Online. Dibahas oleh NU Online. Coba silakan aja lihat di artikelnya. Kalau nggak salah ada itu. Saya baca. Nah, selain daripada Kang Deddy Mulyadi ini, kata Mang Hasan ini sejalan dengan ajaran-ajaran keislaman selain tadi premanisme, kemudian pengemis ya dalam tanda petik, yaitu minta-minta di jalan untuk masjid atau untuk apa. Ada lagi tidak? Atau dibahas secara spesifik nih? Tapi saya yang nggak suka itu Kang Deddy enteng sekali memberi orang.
Oh, Itu kan secara psikologis mindset orang itu bakalan rendah nantinya. Ingat nggak perkataan Ibnu Sina tuh? Iya, iya, iya. Apa tuh? Soal berbagi kebaikan, bahwa berbagi kebaikan itu harus selektif, karena kalau tidak selektif khawatir yang diberi ini bukan malah tambah baik, malah tambah buruk. Nah, Itu seperti menanam benih di tanah yang tandus. nah itu yang saya nggak suka tuh. Kan pastinya banyak itu orang itu minta-minta ke Kang Deddy gara-gara dia pernah diberi. Iya, iya. Akhirnya kebutuhan sepele dia minta Iya, lagi. mentalitas Dia minta-minta lagi. Iya. Ya ini ya, ya. Itu kan ya memberi itu baik, tapi cara memberinya itu harus di manajemen. Iya, iya, iya. Ya enggak? Iya, iya. Even teman-teman punten, ini iklan dulu. Mang Hasan ini punya channel YouTube ya. Silahkan di subscribe channel YouTube-nya, dan beliau bicara KDM. Kita bicara KDM bukan hanya bicara KDM-nya ya. Ya. Bicara tentang kebaikannya, Tentang kebaikannya, kebijakannya, kebijakannya, kebenarannya, lepas dari itu apa namanya tuh? pro kontra, beda Terlepas pendapat. dari apakah Kang Deddy itu pencitraan atau tidak, Iya. saya terlepas dari itu, saya suka dengan kebijakan Kang Deddy. Terlepas apakah KDM punya kepentingan politis atau tidak di belakang itu, kita tidak peduli. Makanya ada penyebab mengapa Kang Deddy Mulyadi itu dikatakan sebagai pencitraan, pencitraan politik. Oke. Itu alasannya, pertama itu karena Kang Deddy melakukan pekerjaan gubernur yang bukan tanggung jawabnya. Contoh? Trotoar, terus kereta api. Oke. Itu kan bukan tanggung jawab Kang Deddy Mulyadi sebagai Ada orang gubernur. dinas lah ya, ada dinas Harus. kebersihan. Nah, itu tanggung jawabnya kota Iya. Oh atau iya. bupati Ya, kan. dinas ada ruang-ruang dinas yang memang dipekerjakan, kan misalnya ada dinas kebersihan, nggak langsung wali kota yang turun. Tapi itu tidak salah juga. Iya. Dia melakukan seperti itu, yang justru bisa menjadi contoh. Itu kan maksud saya, itu yang membuat di antara penyebab Kang Deddy dikatakan sebagai pencitraan. Oh iya. Sebetulnya kan terlepas dari pencitraan atau tidak, apa yang dilakukan Kang Deddy itu sebagai motivasi. Betul. Mungkin Kang Deddy itu beranggapan seperti ini, pemerintahan di bawah saya, seperti ya saya nggak tahu ya, ini namanya juga kemungkinan kan, Oke. seperti apa, wali kota, bupati itu tidak benar mengurus tanggung jawabnya. Oke. Akhirnya diurus oleh Kang Deddy Mulyadi. Mungkin saja Kang Deddy Mulyadi beranggapan seperti itu, tapi kita nggak tahu kan. Iya. Ya. Kalau Mang Hasan bahas KDM dibilang musyrik ini penting nggak untuk dibahas, atau skip aja lah ini? Skip aja lah. Udah banyak yang bahas. Udah banyak yang bahas Ya. dan tidak terlalu urgent ya, karena musik tidak musik juga ya ngapain gitu. Ya, tapi kan kita mengambil kebaikan dari siapapun kan, tanpa memandang agamanya apapun. Nah, itu ada di ucapan, ada hadis bahasa Arabnya lupa, tapi inti dari hadis tersebut, Mang Anu bisa cantumkan di sini ya. Oke. Inti dari hadis tersebut, hikmah dimanapun kamu menemukan hikmah, baik di orang kafir atau orang Islam, ambillah hikmah tersebut, kebijaksanaan tersebut, karena apabila hikmah tersebut ada di orang kafir, itu sebetulnya hikmah orang muslim yang hilang. Oh, oke. Itu kata Nabi. Harusnya kita yang merasa malu ya, seumpama ini konteksnya kafir loh. KDM kan tidak kafir, ya kan? Gitu. Jadi kalau ini untuk penegasan saja agar supaya kita tidak terlarut tenggelam terhadap opini atau wacana oleh sebagian orang yang mengatakan KDM kafir. Dan juga apa namanya, Indonesia itu kan bukan negara Islam. Ya, betul. Ya, kafir atau tidaknya untuk masalah Keagamaan. pemimpin di Ya, negara oke. ini, kalau misalkan benar, mengapa? Iya, betul. Ya kan? Ya, justru kita harus banyak berkaca lagi. Kita sebetulnya kurang berkaca sih, Teh. Kurang merenung, kurang berkaca, sehingga apa ya? Selalu ketika ada wacana apa gitu ya, selalu menembakkan kepada orang tanpa melihat ke dalam diri sendiri. Itu sebetulnya penyebab kenapa Muslim itu dianggap ya Lebih kecil sekarang. Kecil. Mundur. apa ya? Bukan hanya anggapan, tapi kenyataannya begitu. Ya, yang dibahas itu yang udah dibahas. Ya. Misalkan Kunut seperti dulu ribut. kunut, padahal udah ribuan tahun Iya. dibahas lagi. Ilmu kalam masih dibahas lagi. Apakah orang Muslim itu menyibukkan diri seperti itu Iya. selamanya? Iya. Tetapi keadaan dunia itu selalu berkembang. Iya.
Betul. Nyatanya orang Muslim masih Stagnan. membahas hal-hal yang sudah dibahas ribuan tahun. Itu Iya. kan kayaknya Mhm. Ini mesti dipromosikan. Saya ingat kemarin ketika Kiai Haji Akil Siroj ketika podcast dengan Pak Akbar Faisal, dia bilang bahwa agama Islam itu tidak hanya agama syariat dan akidah, melainkan juga agama peradaban. Nah, ini yang harus diwacanakan. Sebetulnya saya memiliki kegelisahan ini dari lama sejak saya masih di bangku kuliah, tetapi saya semakin percaya diri, semakin yakin ketika mendengar dari ungkapan Profesor Kiai Haji Akil Siroj. Nah, coba bayangkan kalau umpama para tokoh-tokoh agama yang punya banyak pengikut itu mewacanakan Islam sebagai agama peradaban, saya pikir umat-umatnya juga tidak akan, KDM kafir ini. iya betul. Dan juga umat Islam harus berani menyalahkan seseorang meskipun itu ulama, meskipun Betul. itu kiai. Iya, betul. Mengapa? Karena dalil dalam Islam itu ada dua. Ada dalil wahyu, Iya. ada dalil akal. Dalil wahyu yang disepakati itu Al-Quran dan hadis. Selain Al-Quran hadis adalah dalil akal. Apapun perkataan ulama, kalau misalkan tidak sesuai dengan Quran hadis, perkataannya salah, kita anggap dia salah. Oke, kalau gini, tadi kan kita merembet sedikit ke pembahasan ini, saya ingin sedikit menanggapi. Yang pertama kan dalil hadis, ya kan? Ketika ada ulama menginterpretasikan hadis tapi salah, dia dalil akli atau dalil, dia maksudnya dalil apa tuh? Yang ketika dia berdalil itu maksudnya ke dalil hadis atau dalil akli? Interpretasi terhadap hadisnya salah. Dia misalkan konteksnya apa tapi bawa hadis apa gitu. Ya seharusnya gini lah kan, kayak saya kan lupa hadis tentang hikmah tuh. Apa lupa isinya apa, tapi kandungannya seperti ini. Iya. Seharusnya kita seperti itu. Iya. Kita tidak boleh mengatasnamakan Nabi, tetapi apa yang dikatakan itu bukan dari Nabi. Atau bawa maka dominan nang. Oke. Intinya nggak boleh lah ya. Oke, balik lagi ke soal KDM. Apa sih yang membuat Mang Ahsan ini terkesan terhadap KDM atau membuat Ahsan ini, keren nih KDM nih. Selain dari dua tadi yang disebutkan. Awalnya saya itu suka KDM karena kebaikannya memberi kepada orang lain. Setelah saya telusuri, setelah saya merenung pelan, ternyata awal kan saya kan karena suka KDM itu suka memberi itu. Ketika melihat kebijakan Kang Deddy yang tidak sesuai hati saya tuh terasa Kang Deddy itu bener loh. Iya. Seolah-olah karena kebaikan dia memberi kepada orang lain, kesalahannya itu tertutup. Iya. Ketika saya renungi, ternyata saya tuh gara-gara sukanya itu karena individunya, bukan kebaikannya. Kalau misalkan suka kepada kebaikannya, ya kan? Kalau salah ya kita katakan salah. Tapi kalau suka dengan individunya, mau salah mau betul, ya betul. Betul. Kan? Ini itu juga awal saya tuh sebagai pantik juga nih, sebagai pantikan kepada teman-teman yang militan menggemari KDM. Jadi kita menggemari KDM itu bukan sosok individunya ya, tapi apa yang beliau lakukan, value beliau, yang kebaikannya, kebijakannya yang dianggap benar oleh sebagian kelompok atau sebagian orang. Padahal KDM tetap manusia yang memiliki potensi salah dan memiliki potensi benar. Gitu. Jadi artinya ketika KDM salah kita katakan salah. Kita harus menerima itu dan kita harus memperingati KDM sebagai penggemar berat. Betul. Bukan berarti penggemar berat itu apa yang dikatakan Kang Deddy meskipun salah kita harus lakukan. Iya, betul. Sekalipun salah dan benar, sekalipun itu persepsi. Paling tidak itu yang telah kita ijtihadikan, yang telah kita usahakan, yang telah kita analisa, yang telah kita kaji. Oke. Ini menarik sih. Bagi teman-teman, bagi orang-orang yang merasa barangkali suka kepada Kang Deddy Mulyadi atau bahkan yang tidak suka kepada Kang Deddy Mulyadi. Jadi tidak boleh kita memandang sesuatu atau memandang apapun dari individunya. Jadi harus adil ya. Dari kebaikannya, dari apa yang dia lakukan, apakah melanggar atau tidak. Kan banyak kasusnya di Indonesia itu fanatisme. Fanatisme itu kan karena mereka menyukai individunya. Betul. Saya sepakat. Ini keturunan si A. Iya. Apapun yang dia katakan benar karena dia keturunan A, itu kan individu. Kalau dalam sepak bola boleh fanatisme, tapi kalau dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik, nggak ada maksud lain kan? Oke.
Nah, Mang Hasan, di Banten ini cukup banyak ya ternyata yang pengagum KDM. Saya lihat, Banyak. saya kan belum lama ya, belum setahun saya mengikuti KDM, baru beberapa bulan. Jadi saya intens mengikuti KDM itu beberapa bulan sebelum KDM mencalonkan diri sebagai gubernur waktu itu. Dan sebelumnya saya sempat lihat konten KDM tapi sekadar lewat. Waktu itu ada sama debat sama mahasiswa, kemudian waktu diskusi dengan siapa budayawan di Majelis Merah Putih kalau nggak salah. Terus apa lagi? Udah kayaknya waktu itu. Tapi itu hanya selewatan. Kenapa Mang Hanif sekarang memulai untuk mengonten tentang KDM? Karena setelah saya dalami ternyata banyak sesuatu yang ini cocok dengan saya. Mang Hanif ini ya, karena sering mengonten tentang KDM, karena sering melihat video-video KDM, dia itu kalau ngomong kayak KDM. Enggak lah, enggak kalau gitu enggak. Ya kan? Enggak. Saking sukanya kayaknya tuh. Ya saya suka KDM tapi karena saya terdidik, ya sekalipun semua orang juga terdidik ya. Ya, tapi yang kan, sadar lah ya. Saya juga tidak fanatik, tidak fanatik dan saya ngonten untuk KDM itu bukan untuk saya ngonten tentang KDM itu ya karena ingin berbagi kebaikan. Jadi kan saya edukator ya, saya ingin mengedukasi masyarakat. Kalau saya bicara sendiri gitu nggak ada yang dengar. Jadi karena KDM berbuat kebaikan saya bahas nih apa nih. Tapi kan saya tidak mengatakan bahwa ini benar, kalau dikritik silakan. Iya. Dan saya juga bukan buzzer. Saya bukan buzzer, Mang Hasan bukan buzzer. Ya kita rakyat aja ketika ada public figure siapa nih yang umpama berbuat kebaikan kita reaction gitu kan. Itu aja, jadi sekadar itulah. Gitu Mang Hasan. Kalau dibilang saya mirip KDM enggak. Dari segi bicaranya sih mirip gitu kan. Orang itu hubungan antara satu manusia dengan manusia lain itu tarik kembali. Ya betul. Jadi keterpengaruhan itu ada. Kayak Mang Hasan, saya lihat awal konten kayak nyurah kitab. Iya, dia tuh susah ngomongnya. Iya. Saya tuh susah ngomong. Karena susah ngomong, akhirnya saya belajar ngomong melalui konten. Iya. Awal-awal saya ngonten itu ngelihat muka sendiri, apa sih kan? Iya. Tapi lama-lama terbiasa. Akhirnya saya dikit-dikit mulai belajar berbicara. Kan, dan juga saya mengonten itu karena saya ingin tahu dari orang lain tentang dunia. Kan kadang ketika saya mengonten itu banyak orang komen-komen. Kalau saya salah, saya terima. Kalau saya benar, saya makasih. Dari situ saya belajar banyak. Dari konten saya belajar banyak tentang dunia dan lainnya. Iya. Itu sih paling penting ya, kita merasa diri kita bodoh. Kita merasa diri kita harus banyak berbenah, itu penting. Karena manusia kalau sudah merasa dirinya pintar, kalau sudah merasa dirinya cukup, ya segitu berarti masa perjalanan belajarnya. Dia tidak akan berkembang lagi kan. Sementara manusia secara biologis terus berkembang sampai tua, sampai mati. Itu berarti kalau manusia merasa cukup, mentalitasnya, kejiwaannya, intelektualitasnya berarti cukup sampai di situ. Sementara tubuhnya terus itu bahaya. Maka kita akan bahas ke pembahasan yang lain ya. Untuk waktu ini kita cukupkan dulu. Oke. Silakan disimpulkan sendiri, kalau yang ingin komen-komen silakan. Ya, kalau misalkan ada kesalahan tolong benarkan ya. Kalau misalkan ingin mengikuti konten saya, silahkan juga Mang Hanif, nanti hashtag saya ya. Siap. Di subscribe ya channel YouTube-nya teman-teman ya. Saya ingin membagi pengalaman dengan kawan-kawan. Kalau misalkan saya benar, berarti saya makasih. Kalau misalkan saya salah ketika mengonten, tolong benarkan saya karena saya masih belajar. Saya belajar sampai mati pun bakal belajar. Iya, betul. Itu amanahnya. Oke, cukup sekian teman-teman. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya dari video yang teman-teman tonton. Terima kasih.